Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasi tentang sejarah dan perkembangan koperasi pada masa Orde Baru hingga sekarang. Saya sendiri MS Haris Fiadi sebagai moderator, Yusuf Brumantara dan Shirley yang akan melanjutkan presentasi ini. Perkenalkan, saya Shirley sebagai pembaca materi. Pengertian Orde Baru, sebutan bagi masa pemerintah Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintah Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat pemerintah pada 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Runtuhnya Orde Baru. Yang pertama, krisisnya moneter, terjadinya Trisakti, utang luar negeri, penyimpangan UUD, masalah politik, kerusakan di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Sejarah koperasi dari masa Orde Baru. Koperasi telah hadir sejak abad ke-20, mulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil mula. Di tahun 1908, DR Sutomo yang mempunyai peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Setelah itu di tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. 2 tahun kemudian di tahun 1929 Partai Nasional Indonesia memperjuangkan penyebaran koperasi di Indonesia. Kemudian Jepang yang menjajah Indonesia pada tahun 1942 mendirikan koperasi yang bernama Kumiai. 15 tahun kemudian, tepatnya tahun 1947, setelah Indonesia merdeka, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan Kongres Koperasi 4 di Tasik. Pada hari di mana mereka mengadakan kongres tersebut, dicetuskanlah Hari Koperasi Nasional di tanggal 12 Juli. Jadi itu dia sejarah singkat dari koperasi Indonesia. Perkembangan koperasi di masa Orde Baru. Dengan berlakunya UU nomor 12 tahun 1967, koperasi-koperasi yang telah berdiri harus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan anggaran dan mengesahkan anggaran dasar yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dari buah koperasi yang telah berdiri, ternyata yang memenuhi syarat sekitar buah koperasi saja. Perkembangan koperasi di masa reformasi. Setelah pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan oleh reformasi, perkembangan koperasi mengalami peningkatan. Dalam era reformasi, pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi. Untuk tujuan tersebut, seperti yang sudah ditetapkan melalui GBHN tahun 1999. Perkembangan koperasi di masa Orde Baru sampai sekarang. Berikut perkembangan koperasi di Indonesia pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Pada tanggal 18 Desember, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Dan pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia atau GERKOPIN. Pada tanggal 19 Februari 1970 dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia atau DKOPIN. Pada tanggal 21 Oktober 1992 dibubarkannya GERKOPIN dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Dewan DKOPIN. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang,
perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Perubahan logo koperasi dari Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Logo koperasi pada tahun 2012, logo koperasi yang akrab kita lihat yakni pohon beringin hasil Kongres Tasikmalaya 1947, diubah oleh Menteri Koperasi. Tujuan perubahan itu untuk meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat pada koperasi. Arti lambang koperasi tahun 1947 sampai 2012 dan 2015 hingga sekarang. Rantai melambangkan kokohnya persahabatan. Roda gigi melambangkan upaya keras yang ditempuh terus-menerus seperti roda yang berputar. Kapas dan padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan oleh koperasi. Dan dapat dilihat gambar pada slide, yaitu pada gambar yang pertama, yaitu tahun 1947 sampai 2012 seperti ini gambarnya, dan pada tahun 2012 sampai 2015 dan 2015 hingga sekarang. Kesimpulan, koperasi telah hadir sejak abad ke-20, dimulai dari usaha kecil yang dilakukan oleh rakyat-rakyat kecil pula. Di tahun 1908, Dr. Sutomo yang punya peran penting terhadap koperasi mendirikan Budi Utomo. Kemudian pada tahun 1915 muncullah peraturan tentang koperasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 1967, koperasi-koperasi yang telah berdiri harus melaksanakan penyesuaian dengan cara menyelenggarakan anggaran dan mengesahkan anggaran dasar yang sesuai dengan undang-undang tersebut. Dan logo koperasi di Indonesia berganti atau berubah sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1947 sampai tahun 2012, dan 2012 sampai 2015, dan 2015 hingga sekarang.